Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulian Sahri. Saya merupakan seorang dosen di program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya menjadi dosen sejak tahun 2019 dengan bidang ilmu akuntansi. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, analisis laporan keuangan dan pasar modal, matematika bisnis, pengantar statistik, pengantar akuntansi, statistika 1, statistika terapan, teori akuntansi, akuntansi Islam, dan perpajakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu pengantar statistika. Mata kuliah ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan untuk mengkaji konsep-konsep statistika yang dapat diterapkan pada proses analisa lingkungan bisnis dan pengambilan keputusan bisnis. Hal ini diharapkan dapat memberikan metode statistik untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada di Indonesia. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami model matematika dan statistika. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan statistik deskripsi dan statistik inferensial. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis data, pengelompokan data ke dalam kelas-kelas, dan mahasiswa mampu memahami penyajian data. Selain itu juga mahasiswa mampu memahami ukuran gejala pusat serta mampu memahami ukuran penyimpangan. Perkuliahan ini memiliki bobot 3 SKS dan memiliki 16 kali pertemuan. Ini sudah termasuk satu pertemuan ujian tengah semester dan satu pertemuan ujian akhir semester. Di mana satu kali pertemuan ini memiliki durasi 150 menit dan dilaksanakan secara hybrid melalui luring dan daring. Pelaksanaan kuliah ini dilakukan secara sinkronus, baik secara luring di ruang kelas maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pondasinya, seperti pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan e-learning Universitas Muhammadiyah Palembang. Metode pengajaran yang saya sampaikan ini menggunakan Delivery Interaction and Assessment, yang dimana sering disingkat dengan DIA. Metode pengajaran ini merupakan suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Untuk mendukung delivery, sebelum perkuliahan dimulai, saya berusaha memberikan motivasi dan membentuk lingkungan positif untuk memacu semangat mahasiswa dalam belajar. Kemudian, menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian materi yang saya sampaikan juga saya lampirkan pada media pembelajaran seperti e-learning di Universitas Muhammadiyah Palembang yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan ajar. Kemudian tahap interaction di mana saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan, dan kolaborasi antara mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antara dosen dan mahasiswa, berdiskusi, presentasi, kerja kelompok, case study, atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga saya memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara online dengan memanfaatkan fitur yang ada di dalam e-learning Universitas Muhammadiyah Palembang. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, maka saya melakukan asesmen, di mana penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa ini mencakup dari 3 bagian. Yang pertama yaitu terkait dengan sikap, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta tanggung jawab dalam penyelesaian tugasnya. Yang kedua yaitu pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditunjukkan dalam diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang terakhir yaitu keterampilan, yaitu
mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang materi pada mata kuliah pengantar statistika. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu yang pertama tugas yaitu 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, presensi atau kehadiran mahasiswa itu 20% dan etika 10%. Di awal perkuliahan saya sampaikan indikator-indikator penilaian serta jenis-jenis penugasan baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak belajar perkuliahan di awal kuliah. Di mana kontrak perkuliahan yang saya sampaikan ini sebelum pembelajaran dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan transparan ini dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas pengantar statistika ini, yang pertama, keterlambatan maksimal 15 menit, baik itu mahasiswa ataupun dosen. Yang kedua, segala bentuk kecurangan berakibat nilai E. Yang ketiga, wajib membaca sebelum perkuliahan dan membawa buku atau e-book. Yang terakhir yaitu wajib berpakaian rapi dan sopan. Adapun bobot penilaian mengacu pada peraturan Universitas Muhammadiyah Palembang dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama, nilai A itu 80 sampai dengan 100, nilai B 68 sampai 79, nilai C 56 sampai 67, nilai D 40 sampai 55 dan nilai E 0 sampai 39. Baik, sebagai contoh akan saya sampaikan pertemuan kedua pada mata kuliah pengantar statistika dengan topik bahasan distribusi frekuensi. Pada mata kuliah pengantar statistik ini, saya akan mendemonstrasikan pokok bahasan mengenai distribusi frekuensi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, kita buka dulu kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita membahas terkait dengan distribusi frekuensi. Tapi sebelum kita mulai membahas terkait dengan distribusi frekuensi, ada yang masih ingat terkait dengan materi sebelumnya, statistika. Ada yang tahu statistika? Apa itu statistika? Materi kita kemarin. Sebagai kumpulan data bilangan. Ada lagi? Statistika. Ilmu yang mulai dari bagaimana cara merencanakan, mengusulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan menginterpretasikan data. Oke, itu adalah statistika. Jadi statistika itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data sampai dengan nanti akan dilakukan penyajian data. Ada pengolahan, ada proses-prosesnya sampai dengan penyajian data. Itu adalah statistika. Oke, hari ini kita bahas terkait dengan distribusi frekuensi. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengarkan apa itu distribusi frekuensi? Belum pernah. Jadi belum tahu apa itu distribusi frekuensi? Oke. Jadi kita akan bahas terkait dengan distribusi frekuensi. Tapi distribusi frekuensi atau materi ini kita akan membahas terkait dengan pengertian, jenis, prinsip, konsep, fungsi dari statistika dalam kehidupan sehari-hari, dan teknik dasar dalam pengolahan dan penyajian data secara kuantitatif berupa jenis data, statistika, dan penggunaan serta penafsiran hasilnya dalam bentuk grafik ataupun teks. Pertama yaitu pengertian dari distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi?
Distribusi frekuensi ini merupakan susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi nanti akan ada tabel, tapi nanti setelah ini akan kita jelaskan terkait dengan tabelnya tersebut. Jadi distribusi frekuensi ini adalah susunan data menurut kelas-kelas intervalnya. Kemudian dari distribusi frekuensi ini dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang kita peroleh, yang kita kumpulkan. Jadi nanti kita akan mengumpulkan data-data untuk membuat sebuah tabel yang akan disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, dalam distribusi frekuensi atau nantinya kedepannya itu akan bisa disebut juga DF. Ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas, kemudian ada titik tengah, interval kelas, panjang interval, dan frekuensi kelas. Nah, sebelum kita lanjut ke mengenal dari beberapa bagian-bagian ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu terkait dengan apa yang ada dalam pembagian distribusi frekuensi. Yang pertama kelas. Apa itu kelas? Kelas ini adalah kelompok nilai data atau variabelnya. Kemudian batas kelas ini merupakan nilai yang membatasi kelas antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Kemudian ada tepi kelas juga nih. Kalau tepi kelas ini merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian penentuan dari tepi kelas ini tergantung pada keakuratan data yang kita miliki. Dan apabila data yang digunakan ini adalah data desimal, maka rumus penentuannya yaitu tepi kelas bawah ini nanti dikurangi dengan 0,5. Kalau untuk tepi kelas atas itu dijumlahkan atau ditambah dengan 0,5. Selanjutnya bagian yang selanjutnya yaitu ada titik tengah kelas atau tanda kelas. Ini merupakan angka atau nilai yang tepat terdapat di tengah kelas, yang dimana cara menentukan titik tengah ini yaitu dengan mengalihkan 1/2 atau setengah dikalikan dengan batas atas dan batas bawah. Nah, nanti akan kita berikan contoh setelah kita bahas ini semua. Selanjutnya bagian yang selanjutnya yaitu ada interval kelas, yaitu selang atau jarak yang memisahkan kelas satu dengan kelas yang lainnya. Ini interval kelas. Kemudian panjang interval kelas itu jarak antara tepi kelas bawah dengan tepi kelas atas. Yang terakhir yaitu ada frekuensi kelas, di mana frekuensi kelas ini merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, ini adalah contoh tabel yang menunjukkan distribusi frekuensi. Nah, tadi sudah kita bahas terkait dengan bagian-bagian yang ada di dalam distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu ada banyak kelas, batas kelas, tepi bawah atau bawah kelas, batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, titik tengah, interval kelas, panjang interval sampai dengan frekuensi. Nah, dari tabel di atas ini tadi kita sudah membahas satu-satu. Dari tabel di atas ini, yang pertama dari distribusi frekuensi di atas ini, dari tabel ini, yang pertama adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu adalah 5. 5 itu dari mana? Dari kelas interval 50 sampai dengan 69. Ini adalah kelas 1. Kelas 2-nya 60 sampai 69. Kelas 2-nya 70 sampai 79 dan seterusnya. Ini adalah yang disebut dengan apa? Banyaknya kelas atau kelas. Nah, nanti juga ada lagi di bawah lagi. Selain kelas. Kemudian yang kedua, batas kelas-kelas. Nah, di atas ini ada tabel tadi kan. Kelas pertama, batas kelas yang paling bawah itu adalah 50. Batas kelas atasnya 59. Begitupun dengan kelas yang selanjutnya. Yang paling bawah adalah yang sebelah kiri, yang paling kanan yang sebelah kanan itu adalah batas atasnya. Selanjutnya yang kelima yaitu tepi bawah kelas. Nah, cara mencari tepi bawah kelas tadi ada perhitungannya.
yang dimana tepi bawah dikurangi dengan 0,5, sehingga untuk tepi bawah yang ada di dalam tabel ini untuk kelas yang pertama tepi bawahnya 49,5. Kemudian untuk yang kelas 2 nya 59,5. Ini adalah untuk tepi bawah kelasnya. Kemudian untuk tepi atas kelasnya pun sama seperti tepi bawah. Akan tetapi untuk tepi atas ini kita jumlahkan. Jadi 59 dijumlahkan dengan 0,5, sehingga untuk tepi atas kelas untuk kelas pertama ini sebesar 59,5 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-5. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Selanjutnya yaitu titik tengah kelas. Nah, ini cara mencarinya tadi, titik tengah, yaitu dengan mengalikan 1/2 dikalikan dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, tengah ini ya. Jadi 50 tengah. Ini ya. 50 dikurang 59. Titik bawahnya 50 ditambahkan dengan 59 berapa? Dibagi dengan setengah atau dibagi 2. Hasilnya berapa? 5 berapa? 5 berapa? Komanya di belakangnya ada berapa? Oh, berarti ada ini. Ini sebenarnya 54,4 sekian. Tapi karena dia cuma kalau dia di kalkulator itu kan di belakang koma cuma ada 1, sehingga dia dibulatkan menjadi 5. Itu untuk mencari titik tengahnya. Kemudian yang ke-8 yaitu mencari interval kelasnya. Nah, interval kelas ini tadi. Nah, interval kelas yaitu selang atau jarak yang memisahkan kelas satu dengan kelas yang lainnya. Jadi interval kelas itu interval kelas itu jarak antara 50 ke 59. Nah, ini adalah interval. 50 sampai 59 ini adalah interval. Makanya di sini untuk intervalnya untuk kelas pertama, untuk kelas 1 50 sampai 59, kemudian yang kedua 60 sampai 69, 70 79, 80 89, 90 99. Kemudian panjang interval. Panjang interval ini kita hitung antara intervalnya kan tadi kan 50 ke 59 itu adalah interval. Kemudian kalau untuk menentukan panjang interval berarti kita hitung 50 ke 59 itu ada berapa angka? 50 ini hitung. Nah, berarti panjang interval kelasnya itu adalah 10. Kemudian frekuensi kelasnya kita lihat di sini. Untuk frekuensi kelas pertama kelas 1 itu 16, 232, 20 berapa ini? 17, kemudian 15 dan total frekuensinya adalah frekuensinya ditanyakan tidak ada. Nah, untuk menyusun distribusi frekuensi ini yang pertama yaitu kita harus mengurutkan dulu. Jadi nanti akan ada angka-angka yang bertebaran yang acak. Itu nanti tugas kita yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian menentukan jangkauan ataupun range dari data yang ada. Dengan cara apa? Data terbesar ini dikurangi dengan data terkecil. Kemudian yang ketiga menentukan banyaknya kelas dengan cara ini rumusnya
1 ditambah dengan 3,3 log dikali dengan N. Jadi digunakan ini adalah rumus untuk mencari atau menentukan banyaknya kelas. Kemudian yang keempat yaitu menentukan panjang interval kelas. Yang sudah dibahas dengan cara yaitu membagikan antara jangkauan dengan banyaknya kelas. Kemudian yang kelima yaitu menentukan batas bawah kelas pertama, yang paling pertama itu. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu menuliskan frekuensi kelas secara melidi dalam kolom lurus sesuai dengan banyaknya data yang kita miliki. Ini adalah cara untuk menyusun distribusi frekuensi. Nah, ini adalah contoh dari angka-angka sebelum kita buat dalam tabel. Misalkan di sini kita ada angka-angka yang tidak beraturan dari 78, 72 sampai dengan yang paling bawah ini adalah 67. Nah, langkah pertama, jadi di sini nanti kita akan disuruh untuk membuat distribusi frekuensi. Bagaimana caranya untuk membuat distribusi frekuensi? Yaitu yang pertama kita mengurutkan dulu seperti yang sudah kita bahas tadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi kalian harus mencari angka terkecil yang ada di dalam sini dulu, baru nanti bisa menyusun yang lainnya. Kayak yang kelas sebelumnya tadi ada kesalahan. Apa kesalahannya? Ada angka yang kurang. Jadi nanti pokoknya gimana caranya kalian mengurutkan. Kalau ini dari data ini yang paling kecil itu 65. Berapa 65? Yang terbesarnya adalah 82. Diuruskan, tidak boleh ada yang tertinggal satu pun. Kemudian yang kedua yaitu setelah mengurutkan data yaitu mencari jangkauannya. Cara mencari jangkauannya adalah 82. 82 ini adalah data terbesar kan? Dari sini, dari data kita. Jadi 82 kita kurangi dengan 65. Hasilnya berapa? 17. Kemudian mencari banyaknya kelas. Cara mencari banyaknya kelas tadi yaitu dengan menjumlahkan. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log dikali dengan N. Ini harus menghitungnya harus menggunakan kalkulator. Ya, kalkulatornya kayaknya tidak bisa. Atau kalau misalkan yang Android yang bisa, kayaknya nggak bisa juga. Harus menggunakan kalkulator. Karena kalau kalkulator itu menunya banyak gitu. Kalau di HP saya cuma menunya menambahkan, mengurangi, mengali, membagi dan sebagainya. Nah, kalau dari angka-angka ini banyaknya kelas itu sebesar 6,3 dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya yaitu panjang interval kelas. Cara mencari panjang interval kelas tadi yaitu dengan membagikan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas sehingga 17 dibagi dengan 6 sama dengan 2,8. Kalau dibulatkan menjadi 3. Kenapa menjadi 3? Karena 8 adalah lebih atau di atas dari angka 5 sehingga dibulatkan menjadi 3. Kemudian batas kelas pertamanya berapa? Paling kecil. Data terkecilnya 65. Berarti mulai di awal nanti berarti 65. Oke. Jadi panjang intervalnya adalah 3. 65 dari 65 angka berapa? 3. Jarak dari 65 ke 67 itu adalah 3. Jadi semua ini nanti kita buat menjadi jaraknya adalah 3. Misalkan yang pertama tadi untuk batas kelas pertama 65, berarti 65, 67. Begitupun seterusnya. Tuh. Jadi nanti kalau misalkan ada soal ternyata tidak ada tabel seperti ini, berarti kalian disuruh untuk mengurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan baru nanti kalian bisa membuat tabelnya ini. Ada juga nanti yang langsung ke sini. Itu ada juga.
menentukan frekuensi. Nah, untuk menentukan frekuensi ini, kita melihat angka-angka ini. Kita melihat dari angka-angka ini. Untuk interval yang pertama tadi 65, 67, 65, 66, 67. Itu ada 3 ya. Nah, dari interval itu tadi kita melihat dari angka ini. Dalam interval tadi itu angkanya ada berapa yang ada di sini? Misalkan ternyata tadi itu intervalnya bukan 65 sampai 67, tapi 65 sampai 90, sampai 70 misalkan. Nah, ada berapa coba frekuensinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti frekuensinya 9. Jadi frekuensi itu untuk cara menentukannya itu dari angka-angka yang sudah kita urutkan. Bisa juga dari angka yang masih tidak beraturan ini, tapi akan lebih mudahnya lagi kalau misalkan sudah diurutkan atau sudah teraturan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sini. Ke jenis-jenis distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi ini ada, yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, di mana distribusi frekuensi biasa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada distribusi frekuensi numerik dan yang kedua peristiwa atau kategori. Kemudian, nah ini jenis distribusi yang kedua yaitu jenis distribusi frekuensi relatif. Ini adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil dari antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang terdistribusi tertentu. Ini adalah rumus untuk mencari distribusi frekuensi relatif, yaitu frekuensi dikalikan dengan I. I ini adalah angkanya nanti ya, setiap angkanya, kemudian jumlah dari frekuensi dikalikan dengan 100. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh dari frekuensi relatif yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara desimal dan persentase. Untuk mencari desimal dan persentase ini dari mana? Desimal ini dicari ataupun cara mencari desimal ini yaitu dengan membagikan antara frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Ingat tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi ini didapat dari jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi ini. Untuk kelas pertama frekuensinya adalah 2 dibagikan dengan jumlah frekuensi 50 sehingga desimalnya 0,4. Kalau dipresentasikan menjadi 4. Kalau dipresentasikan dikali 100%. Begitu pun seterusnya sampai dengan kelas yang kelima seperti itu. Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kalau tadi relatif, sekarang kumulatif. Kalau kumulatif ini sama juga dibagikan menjadi 2. Ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ini contohnya. Ini kita disuruh mencari di tengahnya. Setelah metode tersebut dengan definisi cara menyelesaikannya, rumusnya x1 ataupun nanti berapa hasilnya dikurangi dengan x, misalkan x1 dikurang 1. Kemudian untuk mencari batas atas kelas yang pertamanya yaitu dengan menjumlahkan antara batas bawah kelas yang ditentukan ditambah dengan panjang interval kelas dikurangi dengan 1.
Kemudian untuk mencari X-nya itu membagikan antara batas bawah kelas yang sudah ditentukan ditambah dengan batas atas kelas dibagi dengan 2. Nah, itu perhitungannya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanyakan sampai sini? Tidak ada? Sama sekali? Kalau tidak ada, saya ada sedikit bonus di luar dari sini. Saya carikan bonusnya. Nah, dari tabel ini, coba yang pertama tadi tentukan kelasnya, kelas, kemudian batas kelas, titik kelas, titik tengah, terus interval, coba tentukan dari tabel ini, silakan tentukan berapa banyaknya kelas, kemudian batas kelas, tepi kelas, titik tengah, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi. Ini bisa coba yang untuk banyaknya kelas. Ini bisa? Silakan. 3. Banyaknya kelas ada 3. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. 6. Benar, Nak? Oke, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi banyaknya kelas itu adalah 6. Oke, namanya siapa? Olivia. Ada lagi? Yang kedua, batas kelas. Silakan. Nah, kelas bawah dulu. Iya, batas kelas bawah.
Ya, yang atas ya, Bu, ya. Atas pas atas. Ya. Yang atas kelas. Kalau ini kan 65 kan bawah. Kamu bikinnya apa? Bawah ini. Oh. Terus sampai bawah. Yang bawah dia. Namanya siapa? 050. Oke, di bawahnya benar 65, 68, 71, 74, 77, 80. Kemudian di atasnya 67, 70, 73, 76, 79, 82. Benar. Namanya siapa? Keisha. Kemudian untuk mencari tepi kelas. Bawah. Hah? Bawah. Bawah dulu. Yang bawah dulu. Yang atas siap-siap. Oke. Oke, tepi atas. Itu gimana? Duduknya. Namanya siapa? Muhammad Ilyas. Ini tahan. Silakan. Oke, namanya lihat nih. Kita hafal kelas. Yo. Oh ini diisi juga ya. Diisi. Oh iya, dia bersama. Oke. Panjang itu Pak? Agak. Kamu frekuensi. Siapa yang barusan namanya? Feby.
Oke, benar ya. Habis ini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Ya, saya dulu. Hai Nadila. Aditya Putra. M. Ajaila. Muhammad Jafar Akrenzi. Fikri Aisyah. Yulina Kasri. Muhammad Arya. Amalia Kartika. Nadia. Herman. Gadis Adibowo. Asia. Ahmad Faridi. Putri Valeria. Tiara Ivan. Priya Olivia. Yunia. Febi. Muhammad Rashad. Oke, ada yang ketinggalan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ya? Ya. Kita akhiri dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma saya. Mohon bantuan, dukungan, dan doanya agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.